Washington News and Talk. Seperti apa terapi plasma convalescent untuk pasien COVID-19? Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Monica atau Dr. Mo, inisiator terapi plasma convalescent TPK Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Selamat sore, Dr. Mo. Selamat sore. Sehat selalu ya, Dok? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, Dok ya. Nah, kita akan bicara soal terapi convalescent ini. Sebenarnya ya. Bagaimana ini yang dimaksud dengan terapi convalescent ini? Sederhananya itu adalah booster antibody. Jadi kita dapat antibody tambahan dari penyintas COVID. Jadi antibody yang terdapat di dalam plasma penyintas COVID dipindahkan ke dalam tubuh penderita COVID yang masih sakit. Jadi kita dapat antibody instan dari penyintas COVID. Nah, apa dan bagaimana metode terapinya itu bisa membantu pasien COVID-19 itu, Dok? Iya, jadi untuk pasien-pasien COVID-19 itu kan kebanyakan dengan komorbid atau penyakit penyerta. Nah, itu yang kebanyakan menjadi berat, ya kan? Jadi pada stadium sedang sebelum dia masuk ke berat sudah diberikan terapi plasma konvalesen atau TPK ini. Sehingga antibodi para penderita COVID tersebut yang tidak sanggup mengalahkan virusnya dapat tentara tambahan, yaitu antibodi dari penyintas COVID. Jadi tentaranya lebih kuat untuk membasmi virusnya. Gitu. Jadi kalau dalam main game itu kan virus kekuatannya 100. Nah, kalau orang yang sehat, tidak punya komorbid, antibodinya juga kekuatannya, kekebalannya 100. Ya, jadi 100 sama 100 bertarung, kita makan yang enak, pakai vitamin, meningkatkan imun, menang. Tapi kalau pada orang-orang dengan penyakit penyerta, ya kan? Nah, itu antibodinya nggak bisa 100%, udah kurang gitu loh. Dipakai untuk mengatasi penyakit penyertanya. Jadi virusnya kekuatan 100, kita cuma punya kekuatan 70-80, kalah pasti. Nah, kita perlu tambahan antibodi dari luar, yaitu yang bisa menutup 20-30 defisit itu ya. Kita ambil dari penyintas COVID supaya cepat. Gitu. Jadi kita ambil aja antibodi dari plasmanya penyintas COVID, ditambahkan ke tubuh kita sehingga antibodi kita jadi 100, bisa melawan virusnya. Gitu. Kita juga ajak pendengar kita ya, ataupun rekan-rekan kita yang mungkin juga mengikuti kita melalui Instagram ini ya, Dok ya. Nah, ya, betul. Dok, tapi ini Dok, apa sih sebenarnya kriteria orang yang bisa diterapi ini, dan apa efek sampingnya? Kebetulan ya, kriteria sebenarnya sepanjang hasil PCR swab itu positif yang menandakan virusnya masih ada, bisa diterapi plasma. Nah, walaupun demikian, fungsi daripada antibodi di dalam plasma ini untuk membasmi virusnya, bukan memperbaiki kerusakan organ yang sudah terjadi. Oleh sebab itu, pemberian plasma ini sebaiknya pada tahap dini, yaitu pada saat penyakitnya sudah di stadium sedang. Jangan sampai terlambat. Kalau stadium sedang itu biasanya virusnya lagi fotokopi, jadi lagi banyak. Lagi memperbanyak diri. Dan belum ada kerusakan organ. Nah, kapan saatnya? Yaitu pada saat minggu pertama demam, atau paling terlambat 3 hari sejak mulai sesak. Jadi jangan sampai udah sesaknya udah nggak enaknya lama, udah berhari-hari, baru sibuk cari plasma, baru sibuk ngantri. Nah, pasiennya itu udah keburu jatuh ke dalam kondisi berat dan kritis, gitu. Apalagi yang udah di ventilator lama itu, Pak, itu berarti kan kerusakan organ itu udah ada. Bisa kerusakan ginjal, kerusakan jantung, kerusakan paru-paru, udah hebat. Dikasih plasma, virusnya hilang, tetapi kerusakan organnya masih ada. Jadi pasien bisa meninggal karena kerusakan organ tersebut. Nah, ini yang menjadi salah pengertian di masyarakat. Bilang, atau juga tenaga medis, bilang kasih plasma tapi tetap meninggal. Karena
karena belum mengerti saat yang tepat untuk memberikan plasma itu kapan, seperti itu. Bagaimana dengan kriteria orang-orang yang ingin memberikan plasmanya, Dok, atau darahnya, Dok? Ya, jadi kalau pertama itu dia harus ada tes PCR positif. Jadi hasil tes PCR swab positif yang membuktikan bahwa dia memang pernah benar-benar menderita COVID gitu. Jadi bukan virus yang lain. Itu. Ya, kedua adalah dia harus sudah sembuh dari COVID. Nah, sembuh dari COVID-nya gimana sih, Dok Mo? Ya, dengan pertama yaitu PCR negatif atau ya. Jadi tidak harus PCR negatif karena ada perubahan peraturan dari Kemenkes kan. PCR negatif atau ya kan 14 hari sudah bebas dari gejala dan ada surat pernyataan sembuh dari dokter yang merawat. Nah, jadi kan lebih mudah. Ya kan? Kemudian yang ketiga itu adalah diutamakan pria atau wanita yang masih single, belum pernah menikah, belum pernah keguguran, belum pernah melahirkan, dan belum pernah hamil. Kenapa bisa begitu, Dok? Ya, karena wanita yang sudah pernah keguguran, hamil, atau melahirkan memiliki faktor yang bisa menyebabkan reaksi alergi paru-paru berat di paru-paru penerima plasmanya. Itu. Jadi di sini difokuskan ke pria atau wanita yang memang belum pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi biasanya PMI lebih fokus ke pria gitu. Berarti kalau wanita tuh wanita yang lajang gitu ya, Dok ya? Iyalah gitu. Sebenarnya wanita yang single gitu. Iya. Berbahagialah para pria baik yang single dan sudah berkeluarga, dan berbahagialah wanita yang masih lajang. Jadi bisa memberikan donor plasma. Jadi saya mohon menghimbau supaya kalau udah kena COVID bukan merupakan suatu hal yang memalukan, menakutkan, ataupun merupakan suatu stigma. Tapi COVID itu justru harus berbangga hati karena dia bisa menyelamatkan sesamanya melalui plasmanya gitu. Dia mungkin menjadi penyelamat sesamanya ya, karena dia bisa menyelamatkan sesamanya dengan memberikan plasmanya gitu loh. Jadi kalau kena COVID ya jangan merasa kayak kena kutukan begitu. Suami saya juga kena kok gitu kan, dan sembuh dengan plasma gitu ya. Tapi saya juga mohon untuk para masyarakat awam, bila mau mendapatkan terapi plasma, mohon mengikuti alur yang berlaku. Jadi, dokter yang merawat pasiennya memberikan surat permohonan plasma konvalesen ke PMI. Jadi harus ada surat dari dokter yang merawat, DPJP-nya. Berarti untuk mendapatkan plasma itu harus rujukan ya, Dok ya? Iya, jadi ada suratnya, surat pengantarnya dari dokter yang merawat. Kenapa harus ada surat pengantarnya? Supaya tidak disalahgunakan. Ujuk-ujuk ngaku-ngaku saya pengen dapat plasma, terus tanpa surat itu bisa dikasih, terus nanti plasmanya bisa dijual mahal, kan kasihan ya. Jadi menghindari hal-hal yang seperti itu, penyalahgunaan gitu kan. Nah, selain itu masyarakat awam juga mohon pada saat surat itu didapatkan dan dimasukkan PMI juga berikhtiar mencari donor. Jadi paralel, simultan. Supaya kan sekarang kan lagi kebutuhan plasma itu banyak. Jadi kan ngantri, ya kan? Jadi sebaiknya dokter penanggung jawab juga memberikan suratnya lebih dini. Pasien dan keluarga pasien juga mengingatkan dokternya, dokter ini kita mau terapi plasma, mohon diberikan surat. Surat lebih dini masuk ke PMI, masih ada waktu untuk ngantri, dan masih ada waktu untuk mencari donor. Karena memang antriannya cukup panjang gitu. Kalau dari saya begitu, Pak. Sebenarnya berapa jangka waktunya ketika setelah dokter memberikan rujukan sampai harus mendapatkan plasma darahnya itu, Dok? Kalau dokter ya,
kalau misalnya dokter itu mau memberikannya awal, ya kan, pada pasien-pasien terus menerus, itu jangka waktunya masih lumayan gitu kan, karena antrian di PMI kan juga sekitar 2-3 hari gitu kan, kalau antriannya panjang, kalau misalnya antriannya cepat pun bisa sehari 2 hari. Nah, itu kan periodenya seminggu demam sama 3 hari pertama sejak rasa nggak enak napas atau sesak napas, berarti kan 9 hari. Nah, jadi pada saat pasien dengan komorbid itu masuk, keluarga juga udah aware kan, misalnya ibu saya atau ayah saya punya penyakit gula, punya penyakit darah tinggi, gemuk gitu kan, kegemukan juga merupakan salah satu komorbid. Kehamilan juga merupakan suatu kondisi yang menyerupai komorbid gitu kan. Jadi itu udah mulai siap-siap keluarganya mendiskusikan dengan dokternya. Dokter memang punya wewenang untuk merawat pasien, keluarga juga punya hak untuk meminta perawatan terbaik, ya kan? Jadi diskusi mencapai titik temu. Nah, kemudian meminta suratnya keluar, dibuatkan. Jadi surat dibuatkan masuk ke PMI, kemudian mantri. Nah, keluarga juga mempunyai ikhtiar kan, mencari donor. Jadi seperti itu, jangan sampai kalau pasiennya sudah di ventilator seminggu baru ribut cari, itu nggak keburu Pak, bisa keburu meninggal pasiennya. Tapi kan dan kebanyakan yang terjadi itu adalah seperti itu. Makanya saya memohon dengan sangat nih kepada tenaga medis, sesama teman sejawat dan juga keluarga pasien, mohon lebih awal gitu kan mendiskusikan dan memberikan suratnya supaya pasien-pasien itu yang berkesempatan untuk hidup bisa mendapatkan plasma begitu. Itu dari saya, Pak. Betul, Dokter Mo, tapi banyak juga masyarakat kita tuh kadang-kadang kalau belum kritis, belum belum benar-benar. Nah, itu baru ke dokter. Bapak-bapak Ibu jangan dipakai the power of kepepet. Itu. Iya. Kalau ujian nggak apa-apa, sistem kebut semalam, tapi ini kan nyawa orang, jangan sampai semalam juga gitu. Jadi dan juga jangan berpikiran begini, kalau plasma masuk pasti pasiennya sembuh, tidak seperti itu. Plasma itu antibodinya untuk membasmi virus, itu fungsinya. Nah, kalau begitu berarti kalau ditanya seberapa efektifnya nih plasma ini? Fungsi dalam plasma untuk membunuh virus. Iya. Efektivitasnya sendiri sampai berapa persen sebenarnya untuk membantu para penderita COVID ini, Dok? Dokter Mo? Mengalami gangguan lagi sepertinya nih. Ya, itu tadi yang disampaikan Dokter Mo ya. Kami masih mencoba untuk menghubungi Dokter Mo. Iya. Dokter Mo? Ya. Jadi, masih bersama kami, ha? Ya, kalau efektivitasnya diberikan 72 jam pertama pada saat awal pasien sesak atau lebih awal lagi pada saat pasien demam, itu sangat efektif untuk mencegah perburukan penyakit. Jadi yang tadinya bisa masuk memburuk ke berat, tidak akan masuk ke berat. Dari berat ke kritis, tidak akan masuk ke kritis. Dengan persyaratan diberikan pada stadium awal. Pada saat COVID itu sedang, stadium sedang udah diberikan. Maka dia tidak akan masuk ke dalam stadium berat. Dengan syarat, pertama waktu pemberiannya dini, kedua dosisnya tepat, ketiga kadar antibodinya juga memadai. Nah itu sebetulnya. Itu bagaimana menurunkan angka kematian sampai 50%. Dan efektif untuk mencegah penyakit itu dari sedang masuk ke berat. Nah itu. Seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya begini Dok. Bagaimana masyarakat atau kita tahu bahwa kita mengalami dalam kondisi ringan, sedang atau berat? Ini seperti ditanyakan juga oleh Pak Joni nih. Pak Joni mengatakan kita nggak tahu sudah terpapar COVID atau belum nih. Ya,
sekarang gejala-gejalanya nih sekarang, itu pasti demam terus-menerus. Ya kan? Demam terus-menerus, udah itu tidak turun-turun dengan obat obat anti panas biasa, ya kan? Itu demam itu 7 hari bisa terus-menerus, dikasih makan obat naik lagi, dikasih makan obat naik lagi. Ya kan? Kalau sudah demam terus-menerus begitu, coba tes. Ya, Dok. Mengalami gangguan. Tes PCR. Gitu loh. Jadi kalau memang udah demam, tes PCR. Karena tes PCR positif itulah yang menjadi syarat untuk mendapatkan plasma gitu. Jangan sampai terlambat. Jadi masuk rumah sakit, segera di PCR atau udah bawa ini loh saya PCR positif. Kemudian kalau misalnya udah demam, batuk, dan napasnya lebih dari 20 kali per menit. Kalau saturasi, jangan tunggulah sampai saturasi 90, saturasi 93 aja itu udah harus waspada. Turun di bawah 96 itu udah harus waspada. Sekarang kebanyakan tuh berpendapat bahwa kalau dikasih oksigen saturasi jadi bagus, jadi nggak apa-apa. Itu adalah yang kurang tepat. Karena kita ini harusnya saturasinya 96 sampai 100 dengan udara luar tanpa suplemen oksigen. Jadi kalau misalnya dikasih suplemen oksigen, itu berarti kemampuan kita untuk mempertahankan saturasi sudah tidak bisa atau tidak baik. Apalagi kalau udah sampai pakai HFNC, High Flow Nasal Cannula. Dengan misalnya 30 liter per menit. Kalau itu dicopot pasti saturasinya anjlok gitu. Dan itu bukan baik-baik saja. Itu bukan sudah bagus saturasinya. Dengan HFNC saturasinya udah bagus. Tapi kan proses di paru-parunya berjalan terus. Nah itulah yang harus diwaspadai. Kita jangan terkecoh kalau dikasih oksigen saturasi bagus terus tenang-tenang aja. Pas akhirnya diventilator intubasi baru panik. Kan seperti itu kejadiannya. Banyak yang, iya dok, tapi udah bagus pakai oksigen. Saya langsung tanya, HFNC berapa liter? Udah 30 liter, 35 liter gitu kan. Itu kan berarti bukan bagus. Itu berarti apa-apa. Nah, sudah saatnya keluarga mengusahakan plasma kalau udah kayak gitu. Bahkan kalau lebih awal lebih baik. Begitu. Ya. Nah, seberapa besar sih perbandingan antara yang membutuhkan donor ini dengan yang para pendonornya? Sebetulnya kalau kita lihat nih, dari angka kesembuhan itu udah 2 juta di kita. Nah, dari angka kesembuhan itu, kalau misalnya kita lihat 100% populasi, 85% itu sembuh sendiri, termasuk OTG, gejala ringan dan sedang. Dari dari 100 populasi yang gejala ringan dan sedang itu 55%. 10% akan masuk gejala berat dan 5% itu akan masuk ke gejala kritis. Betul, Dok? Ya kan? 55% itu sekitar 50% setengah dari populasi seluruhnya. Kita ambillah setengah, jadi 1 juta. Dari 1 juta kita cari laki-laki 500.000. 500.000 kita cari lagi yang gejala sedang, gitu kan? Gejala sedang kurangin lagi setengahnya, kurang lebih ya sekitar 250.000. 250.000 itu kalau dites sekitar 10% aja. 25.000 orang. Nah, itu kan sangat luar biasa. Betul. Ya, karena baik. Satu orang donor bisa mendonor setiap 14 hari. 1 bulan bisa 2 kali. Kita hitung aja rata-rata 3 bulan misalnya 6 kali. Kalau kasarnya 25.000 kali 6. Ya kan? Nah, berarti 150.000 kantung. Kalau misalnya kita lihat yang ideal, kita dapatkan 50.000 kantung aja. Itu udah sangat seneng-seneng banget ya, gitu kan? Harusnya ya. Ya,
Jadi saya Baik. himbau kepada penyintas, janganlah sampai merasa begini. Saya ini udah mau donor, tapi ada perlakuan begini ya. Itu karena untuk meyakinkan supaya plasma yang diambil diserahkan ke pasien itu bersih dari penyakit menular, kan? Betul. Kemudian kualitas antibodinya bagus, tidak menyebabkan reaksi alergi, gitu ya. Jadi keuntungan untuk menjadi donor itu banyak. Yang pertama itu adalah di screening penyakitnya. Kedua itu screening penyakit menular, HIV, hepatitis, itu gratis. Yang ketiga itu screening dari kadar antibodinya. Jadi kita tahu antibodi kita memadai apa enggak. Ya kan? Kemudian keempat, kemanusiaan. Dan kelima, yang paling penting adalah jangan takut kalau jadi donor antibodinya habis. Enggak akan. Kalau misalnya jadi donor, kita diambil 500 cc plasma, tubuh itu akan memproduksi 500 cc plasma yang persis sama. Jadi pada hari ke-14 bisa diambil lagi. Diambil lagi 500, diproduksi lagi sama. Hari ke-28 bisa diambil. Begitu seterusnya. Jadi nggak usah takut antibodinya langsung habis sekali diambil gitu. Baik, Dr. Mo. Terima kasih atas perbincangannya kali ini. Sebenarnya butuh waktu panjang lagi ya untuk membahas hal ini ya. Tapi setidaknya kita... Lain kali. Betul. Setidaknya kita mau mengingatkan para penyintas yang sudah sembuh, apalagi para laki-laki ini, untuk lebih peduli ya, untuk membantu para penderita COVID-19, begitu ya dok ya. Satu lagi, baik dok. Saya mau menambahkan, COVID ini ada. Betul. COVID ini ada, jadi tolong mau divaksin untuk proteksi. Sedangkan kalau plasma itu untuk mengobati. Itu aja dari saya. Betul, dan jangan lupa terus untuk mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan ya dok ya. Terima kasih dok, selamat sore, salam sehat selalu. Iya, sama-sama, selamat sore.